Lu tahu nggak? Hampir semua cara kita mikir hari ini, dari sains, logika, sampai moral, berawal dari satu orang yang hidup 2000 tahun lalu. Dia bukan raja, bukan prajurit, tapi pemikir yang ngajarin dunia gimana caranya berpikir dengan benar. Namanya Aristoteles. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dari materi yang telah dibuat sesuai dengan kebijakan pada tugas wajib kedua tentang filsafat ilmu. Yuk kita simak penjelasan runtutnya. Nah, pada pertanyaan pertama yaitu bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Saya jelaskan, filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan dengan menguji kebenaran teori atau epistemologi, memastikan tujuan manusiawi atau aksiologi, dan menjaga asumsi dasar keilmuannya atau ontologi. Ini mencegah pendidikan menjadi dogma atau rutinitas buta, serta mengarahkan pada pembentukan karakter yang kritis dan etis. Definisi filsafat sendiri adalah disiplin yang mempelajari objek-objek kemanusiaan secara menyeluruh atau komprehensif, merangkum spekulatif rasional dan mendalami sampai ke akarnya, sehingga diperoleh inti hakiki dari objek yang dipelajari. Masalah-masalah kemanusiaan utama dalam hidup ini meliputi 3 hubungan penting antara manusia dengan kehidupannya. Yang pertama adalah hubungan manusia dengan Tuhan, yang kedua adalah hubungan manusia dengan keberadaan alam semesta, dan yang ketiga adalah hubungan manusia dengan keberadaan manusia baik secara individu maupun secara kelompok. Filsafat ilmu menjaga ilmu pendidikan tetap kokoh dan terarah melalui 3 pilar. Yang pertama yaitu ontologi. Ontologi ini memiliki peran mengawasi, yaitu memastikan ilmu pendidikan tidak melebur ke ilmu yang lain seperti psikologi atau sosiologi. Yang kedua yaitu ontologi ini memperkuat, yaitu menegaskan bahwa objek kajian mandiri yaitu manusia ini sebagai makhluk yang harus dididik. Dan yang kedua adalah keilmiahan atau epistemologi. Peran ini mengawasi yaitu menolak teori metode belajar yang tidak logis dan tidak teruji secara ilmiah. Memperkuat yaitu menyediakan metodologi riset yang valid untuk memahami dinamika belajar manusia. Dan yang terakhir adalah nilai-nilai atau aksiologi. Peran mengawasinya adalah mencegah komersialisasi dan pemanfaatan teknologi pendidikan yang merusak moral. Dan yang peran memperkuatnya adalah memastikan tujuan akhir pendidikan adalah membentuk manusia cerdas sekaligus berkarakter. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan bernilai memperkuat filsafat ilmu ini memiliki hubungan timbal balik. Jadi, di mana praktik pendidikan menjadi laboratorium hidup yang menguji, memperbarui, dan merealisasikan teori-teori kefilsafatan. Hubungan penguatan ini bekerja melalui 3 aspek, karena kita cenderungnya memakai 3 aspek tadi ya. Pertanyaan ketiga yaitu analisis ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Nah, mengapa sih filsafat ilmu itu dijuluki dengan julukan pisau analisis? Jawabannya adalah karena ia memiliki ketajaman untuk memotong lapisan permukaan suatu masalah pendidikan, mengurai kerumitannya, dan menemukan akar penyebabnya secara terstruktur melalui 3 pilar utama tadi. Yang pertama yaitu ontologi sebagai membedah esensi. Fungsinya adalah mengidentifikasi apa akar masalah yang sebenarnya, bukan sekedar melihat gejalanya. Yang kedua contohnya yaitu membedah kasus tawuran untuk mencari tahu apakah masalah utamanya adalah pada kurikulum, hilangnya figur guru, atau konflik mental siswa. Yang kedua adalah epistemologi, membedah proses. Fungsinya yaitu menguji bagaimana validitas dan efektivitas metode pembelajaran yang digunakan. Contohnya yaitu menguliti penyebab nilai ujian rendah untuk melihat apakah metode guru salah atau alat evaluasinya yang tidak logis. Yang terakhir adalah aksiologi atau membedah nilai. Fungsinya yaitu menilai untuk apa dan apa dampak moral dari suatu kebijakan pendidikan. Contohnya mengkritisi penggunaan teknologi AI di kelas agar tidak merusak moral siswa dan tidak mengubah sekolah menjadi sekedar pabrik buruh. Pertanyaan terakhir adalah contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan kurikulum atau proses pembelajaran.
Aspek ontologi atau hakikat siswa ini penerapannya itu memandang siswa sebagai subjek unik yang memiliki potensi bawaan, bukan hanya kertas kosong. Wujud nyatanya adalah adanya asesmen diagnosis di awal sekolah untuk memetakan bakat dan gaya belajar siswa sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Memasuki kesimpulan karena ini terakhir. Kesimpulannya itu filsafat dan ilmu pendidikan memiliki hubungan timbal balik secara menguatkan melalui pilar tadi. 3 pilar yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sebagai pisau analisis, filsafat ilmu ini meluruskan arah pendidikan agar tetap kokoh pada hakikatnya memanusiakan manusia atau ontologi menggunakan metode belajar berbasis pengalaman yang logis seperti konstruktivisme atau epistemologi dan menjaga agar orientasi utamanya tetap pada pembentukan karakter bukan sekedar nilai akademisi atau aksiologi. Contoh nyata sinergi ini tercermin dalam kurikulum Merdeka melalui penerapan asesmen diagnosis, pembelajaran berbasis proyek, dan program P5. Sebaliknya, praktik pendidikan yang bermakna dan bernilai tersebut menjadi laboratorium hidup yang menggenerasi pemikir kritis sekaligus membuktikan validitas serta kemanfaatan teori-teori filsafat di dunia nyata.